Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وكان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Ummahat Kota Baru Parahyangan di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di masjid ini. Kalau saya kali yang kedua di sini, udah lama sekali. Mudah-mudahan ini Allah berikan banyak manfaat buat sama-sama kita belajar tentunya di tempat yang mulia ini, dan kita doakan semoga masjid Satya di Kota Baru Parahyangan ini selalu Allah jaga, selalu illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hufathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah Allah, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah turunkan ketenangan sakinah. Dan setiap kita menghayalkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tahu bahwa hari-hari ke depan ini ujian kita makin berat. Maka hubungan yang kuat antara kita dengan Allah ini mesti diperjelas. Akad-akad yang memang kita telah buat kepada Allah, tolong jangan sampai cuma sekedar janji-janji palsu kita. Allah telah bertanya kepada kita di alam ruh dulu, alastu birabbikum, kita menjawab qulu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian, kata Allah. Kalau saat itu ruh kita mengatakan bala syahidna, kami bersaksi Allah. Bukankah kita berkomitmen bahwa Allah ciptakan kita ini untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ini akad-akad kita sama Allah.
tolong jangan rusak akad tersebut, karena orang Islam ini dilihat dari akadnya. Nah, kebetulan ini kebenaran akad. Sebenarnya bukan cuma notaris, kalau kita bicara akad, semua kita juga bicara akad. Karena kita Islam ini yang harusnya memegang akad, kadang-kadang kita malah memanfaatkan kebaikan orang untuk memegang akad. Jawabannya cuma satu, afwan akhi. Agama yang dia berada di atasnya ini nggak memiliki bekas dalam dirinya. Ketahuilah bahwa setiap syariat dalam agama kita ini diharapkan orang yang melakukannya memiliki bekas agama, bekas ibadah. Innallaha yuhibbu ayur asara ni'matihi ala abdi. Karena dikatakan bahwa sesungguhnya Allah ini paling suka banget melihat bekas ibadah pada diri seorang hamba. Allah paling suka melihat bekas ibadah pada diri seorang hamba. Makanya kalau sampai kita beragama kok kita nggak memiliki bekas, oh rugi kita. Wallahi rugi. Ya, jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tahu bahwa dalam agama kita mendatangkan masalah coba akan bahas tentang tinta notaris ini. Iya, ketahuilah bahwa agama kita menginginkan setiap manusia mengerti ada hal-hal yang mesti digarisbawahi di dalam perjanjian yang kita buat. Kalau nasihat dari ulama tentang dunia notaris ini, saya coba bacakan ya nasihat ini, nanti coba kita kembangkan. Dalam kehati-hatian ekstra, terutama terkait transaksi ribawi seperti KPR dan kode etik jabatan. Ya, ini nasihat ulama yang pertama sebelum kita jelaskan. Karena kita ini hubungan dengan seseorang yang akad atau perantara jadi sebuah aktivitas, dia menjadi wasilah untuk aktivitas tersebut. Hindari pencatatan ribawiyah, karena jujur Allah telah menabur perang buat orang yang melakukan riba. Makanya Allah halalkan jual beli, Allah halalkan riba. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas, li'annahu akil riba. Para pemakan riba ini ya, dia tidak akan tenang hidupnya. Bahkan kalau dia bangun tidur itu la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Sehingga hidupnya nggak akan pernah nyaman. Bahkan dari riwayat yang mengatakan 1 dirham riba sama dengan zina dengan orang tua kita sendiri.
Allahu Akbar. Ya. Kebayang tidak? Riba ini 70 cabang. Ya. Sementara riba yang paling lemah, orang mendatangi ibunya sendiri. Nggak main-main. Tapi kan hari gini Ustadz, kita nggak mungkin lah nggak ada transaksi riba Ustadz. Ini orang sekarang berpikirnya dengan logika. Hari gini yang mau minjemin kita dengan pinjaman besar, mana lagi kalau bukan bank-bank riba. Sudah menjadi sebuah apa dibilangnya keyakinan di antara kita yang suka bermuamalah dengan perbankan ini bahwa riba itu biasa. Padahal dalam agama kita Allah sengaja tabu genderang perang untuk urusan riba. Bahkan salah satu yang kami sampaikan di ujung dakwah beliau ketika Futuh Mekah, beliau mengatakan seluruh perkara jahiliyah di bawah kaki itu musnah. Kullu amrin jahiliyah tahta qadamain. Semua perkara jahiliyah di bawah kaki itu musnah. Dan riba itu musnah, riba di atas. Ya. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya kita mesti mengerti bahwa memang tidak setiap kita ini punya gaji, tidak setiap kita punya keuntungan dan kerugian, tapi setiap kita kan punya rezeki. Yang kita pikirkan di income dalam bentuk keuntungan atau kerugian atau akad yang kita buat sama orang. Udah kalau bicara rezeki, wow, Allah yang mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahwa setiap makhluk di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Hari ini kita di usia yang tidak muda lagi memiliki income pada hari ini. Ini urusan income sudah selesai dalam kandungan ibu kita. Bahkan ketika bayi berusia 4 bulan, di 40 hari yang ketiga itu kan ada hadis kitab Arba'in An-Nawawi dikatakan urusan wahil malak, diutus malaikat roh yang tahu pikir roh untuk meniupkan roh. Kalau belum saatnya mati belum, nggak usah khawatir. Ya, jangan pernah kita takut dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa ini pasti didatangi oleh kematian. Maka persiapkan diri kita untuk itu. Aksiru dzikra hazimin lada. Perbanyak menyetop zat yang menyetop kenikmatan. Masya Allah. Wa ajali wa amalihi, dan pekerjaannya, rezeki sama pekerjaan beda. Ya. Satu rezeki, kemudian ajal, kemudian pekerjaan. Dan yang keempat, sa'il atau itu tertolong atau tidak. Udah selesai. Kita on takdir, di atas takdir yang telah diciptakan. Sehingga kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan agama, menstabilkan iman kita. Dilalah takdir tersebut mendatangi kita pada waktunya nanti, iman kita seperti apa? Karena kalau iman kita bagus, nanti kita akan manfaat rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Kita cuma makan kalau seandainya pekerjaan tersebut mendatangi kita, kalau iman kita bagus, akad kita akan baik. Ya, akad kita akan baik. Kenapa? Stabilisasi iman yang kita miliki, atau tertolong atau tidaknya. Maka ulama memberikan wasiat, karena memang notaris sering menjadi wasilah sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. Tolong hindari pencatatan kita. Ya, jadi kalau bisa pelan-pelan alokasikan transaksi ini lebih kepada semua yang berkaitan dengan saya. Mungkin kalau kita ngomong syariah nanti pada akhirnya jadi
biarkan dari dulu juga orang kalau berbisnis juga sudah banyak, lebih kepada investasi atau lebih kepada kerjasama, atau mungkin orang sekarang bilang kita beli saham lah. Selama memang saham yang kita beli atau investasi yang kita tanam adalah sesuatu yang halal, maka kita masuk kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal yang baik, jangan tolong menolong dalam hal kemaksiatan dan dosa. Kita boleh menjadi bagian sebuah pertolongan pada sesuatu yang diharamkan. Iya. Jadi notaris mesti selektif nih. Jangan sampai memfasilitasi akad yang mengandung unsur riba. Jadi kalau kesempatan kayak orang rias pengantin, kalau dia berilmu, dia akan arahkan di mana mencukur alis tidak diperbolehkan, mempertontonkan aurat, kesempatan. Menjual pun butuh apa yang dijual. Notaris yang paham, notaris tinggal mengarahkan bahwa jual beli ini sebenarnya jual beli titipan Allah. Agama memperbolehkan kita berjual beli selama memang tidak ada unsur ribawi ya. Ingat ya, kita pada akhirnya sama Allah ini nggak bicara angka, karena kaya bukan bicara harta. Nabi yang mengatakan, laisal ghina an kasratil walakinnal ghina ghina nafsi. Kalau Anda bisa angka pada Anda memandang kaya itu adalah angka, ya, kita bicara kaya itu adalah angka, ya salah. Walaupun kita butuh angka. Yang jadi permasalahan sekarang ini, agama lebih memandang keberkahan. Kita bicara kualitas bukan kuantitas. Karena pada akhirnya kita meyakini bahwa Allah baik, cuma nerima yang baik. Dan kalau kita jadi wasilah sebuah kebaikan, masuk nanti hadis yang mengatakan man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan tersebut. Kesempatan loh jadi wasilah ya. Nah, harusnya sih seperti itu ya. Yang kedua, nasihat ulama, jaga amanah dan profesionalisme. Karena biasanya notaris disumpah ini. Ya, dia sumpah yang sudah sepatutnya. Karena dia seorang muslim yang berjanji dengan Allah. Ketahuilah bahwa pekerjaan sebagai notaris wasilah yang penyebab wasilah penyebab gagal atau berhasilnya sebuah transaksi. Ini amanah. Tapi dengan adanya kalian menjadi bagian sebuah kesempurnaan dalam kehidupan. Maka tolong yang jujur, ya, teliti, ya, rezeki sudah selesai diatur sama Allah. Jangan paksakan adanya rezeki dari sesuatu yang bukan bidang kita. Khawatirnya kita akan menghalalkan yang diharamkan karena kita bukan bidangnya. Ingat, Allah baik, cuma nerima yang baik. Anda menghayalkan sebuah kebaikan di sisi Allah dengan cara-cara yang diharamkan, syubhat maupun diharamkan, karena Anda tidak ketemu dalam permasalahan ini demi Allah, ya ada kerusakan. Karena Anda dari ahlu dzikri, yang dikatakan fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Orang yang berjual beli ini orang yang percaya sama jadi tidaknya transaksi itu urusan Allah, dan kita berharap
jadi nggak jadi rezeki sudah selesai urusannya. Yang dikhawatirkan nanti Anda mendekati rezeki yang dijanjikan dengan cara yang diharamkan. Wah, ini resikonya istidraj. Kalaupun Anda punya dunia dengan usaha yang tidak disukai oleh Allah, namanya istidraj. Pertolongan yang bukan dari Allah. Kalau dari Allah, ta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan atas sabar dan sholat. Tentu kewajibannya kebaikan. Datanglah al-ma'unah yang dijanjikan sama Allah. Kalau istidraj ini lebih kepada sesuatu yang memang disukai sama Allah untuk mendatangkan kebaikan yang diinginkan. Ya ini nggak mungkin datang kebaikan dengan cara yang kayak Anda pengen sehat, olahraga, cuma pakai baju ketat kayak penyelam gitu loh. Hari ini kan banyak radikalisme ini, yang perempuan pakai baju penyelam, ya kudu ketat masuk ke dalam kaos, slit yang ketat, kaos ketat masuk ke dalam, celana legging yang ketat, berlari. Jadi aurat. Anda pengen sehat dengan cara yang haram, mana mungkin? Allah baik cuma nerima yang baik. Anda pengen membesarkan anak dengan cara yang haram, memanipulasi sesuatu untuk mendapat angka tambahan. Hey, ilmu yang dituntut sama anak ini adalah cahaya Allah. Al-ilmu nur, wa nur la yuhdadil asih. Ilmu ini cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Yang dikhawatirkan nanti kulah minna dan sukti. Yang dikhawatirkan nanti setiap daging yang dibayar anak-anak kita, keluarga kita dari uang syubhat dan haram, anak rohani udah hafal Quran, kantor hafal Quran, tapi lihat tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ilmunya nggak berkah. Iyadzubillah wa na'udzubillah. Ini sudah mulai banyak bermunculan ini. Dimana casing ini anak ngerti agama, cuma amaliannya lihat. Ada aja ujungnya jadi LGBT. Adanya nanti ujungnya cosplay, meniru sesuatu yang diharamkan. Bukan nggak belajar loh. Belajar 3 tahun, lulus-lulusan, coret-coretan baju, bahkan berbuat yang tidak senonoh. Makin tinggi ilmu, makin biadab perbuatannya. Ini banyak. Apa Quran bukan dapat hidayah dengan Quran? Ya, itu karena tumbuh di badannya dan sesuatu yang haram. Yang ketiga, ada apa istilahnya? Ya. Karena melanggar etika profesi yang berlaku. Ya, just to know sih boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai mengiklankan sesuatu dalam rangka membuat sebuah daya tarik yang pada akhirnya membuat orang bukan saya. Kan jalan biasa ada jalan tol juga. Ini kayaknya begini jangan kalau bisa. Nah kapan kita bisa hilangkan budaya gratifikasi negeri kita? Kalau setiap kita berpikir akan ada selalu jalan baru gitu loh. Jadi kapan mau beneran negeri ini kalau setiap kita nggak ada disiplin? Jadi kita lihat premanisme dari mulai pejabat di atas sampai dengan di bawah. Kalau di anggota DPR kalau ada uang amplop ini amplop itu nggak lancar lah. PU nggak bakal turun. Sampai urusan di jalanan saja, saya ini biker. Saya datang pakai motor di jalan. Kami jarang ngelihat lagi polisi lalu lintas di jalanan. Yang kami lihat polisi cepet. Akhirnya premanisme yang jalan. Kalau mau lancar bayar.
Kalau sudah begitu orang bawa emosi, bawa adat sendiri. Mulailah orang di jalan biasa ini kecewa. Kenapa? Ada yang menghalalkan trotoar. Ada yang menghalalkan lawan arus. Dengan alasan bahwa kami punya kebutuhan. Terganggu karena aturan yang tidak seperti ini. Wah, berantakan sudah. Ini yang terjadi sekarang akhirnya. Di mana-mana premanisme. Seakan-akan mereka betul-betul diberikan kesempatan buat ngancurin negeri ini. Kalau nggak setiap kita punya disiplin, ya nggak bisa. Ayo akui. Ada etik profesi. Inilah wasilah kebaikan yang akan Allah berikan kebaikan tersebut, insya Allah. Jangan halalkannya diharapkan. Yang keempat, ini poinnya. Utamakan kehalalan. Pertama ini memastikan setiap honorium atau penghasilan murni yang berasal dari jasa pembuatan akte yang halal dan tidak terlibat dalam menggunakan praktik batil atau riswah, ya, atau gratifikasi dari salah satunya. Ini merupakan bagian dari kesempatan orang notaris untuk menegakkan itu. Kenapa pada akhirnya mereka butuh kita? Kalau mereka butuh, ini kan kayak orang jual sembako. Nah, ini bukan hal yang mudah untuk dipahami. Makanya beratnya hukum diterapkan dalam hidup. Ini yang membuat para sahabat ini sengaja sebelum mereka mendalami hukum yang telah Allah jadikan sebagai hudan, petunjuk dalam Quran. Mereka memberikan hukum asal Quran itu hudan linnas. Apa artinya? Petunjuk buat manusia. Maka kalau nanti ada hukum dalam Quran yang dibacakan, manusia menyikapi dengan apa? Memanusiakan diri mereka. Jangan-jangan manusia pakai manusia. Karena Quran yang mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Allah yang bilang. Karena manusia dibilang kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat. Melahirkan ibunya menyusui, kemudian besar dikawinkan. Sama, kita juga ibu kita hamil kita dulu. Kita dilahirkan, kita disusui, dibesarkan, begitu kita dikawinin dulu. Cuma kan kita seolah kambing enggak. Nah, kalau kita merasa kayak kambing, sama-sama proses. Ya, di situ bedanya cara muamalah Nabi ketika urusan jual beli kambing dengan orang yang sekarang niru cara dagang Nabi. Kalau Nabi dulu kan kambing di Amon, dikirim ke sebuah ladang yang luas namanya Hima, batas negara. Sehingga kalau kambing makan di luar batas tersebut atau di ladang orang, ya nggak disalahkan lawang kambing. Kalau hari ini kan kambingnya nggak dikurung, kita yang cari makan. Kalau kita ngambil rumput di lahan orang, ya nggak boleh lawang kita manusia. Kalau Anda halalkan, ya Anda kambing bahasanya. Kadang-kadang manusia lebih buruk daripada binatang. Apa namanya? Kambing bisa mendatangkan manfaat buat orang yang namon. Kepada kedua orang tua yang menganggap diri adalah pohon yang ditanam. Kotoran kambing ini masih bermanfaat, masih pupuk. Kotoran Anda kan nggak ada manfaatnya. Kambing dijual masih bisa dapat uang, masih kita bisa makan daging kemarin. Anda yang mau gitu kan? Jadi itulah ya, Anda madanil ditobai, manusia ini ya yang kita binatang yang bakal, sehingga kalau akalnya tidak berfungsi dipastikan dia binatang.
13 tahun pertama dakwah Nabi di Mekah itu menekankan tentang akidah. Apa itu akidah? Karena 10 tahun berikutnya di Madinah itu ayat-ayat hukum al-muhakamat. 13 tahun pertama di Mekah, karena Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, ketahuilah wahai teman-teman, ini banyak bisa kita simpulkan nih. Nabi itu diangkat jadi Rasul itu usia 40, betul? Di Mekah. 13 tahun dakwah pertama bicara akidah. Apa itu akidah? Atau sikubil kuah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Nabi nggak ngomong hukum dulu, beliau hanya mencontohkan cara ibadah. Beliau mengobrol hukum. Nanti 13 tahun dakwah Nabi di Mekah itu mendatangkan usia 53 tahun buat Rasul. Ya. Kemudian sebagian mengatakan 55 beliau di Madinah. Dan ini awal kezuhanya Rasul. Awal perintah berperang Allah kepada beliau untuk perang dalam hidup. Usia 55. Oh, Belanda bikin di negeri kita 55 pensiun. Justru agama kita umur 55 itu awal kita nge-fight, Pak. Karena orang kalau sudah usia di atas 50, mindset itu bukan dunia akhirat. Apalagi dia mengerti umur umat Muhammad ini kan sekitar sampai antara 60 70. Berapa kali pemilu lagi Umar. Ya, mudah-mudahan sepanjang umur, mau berapa lagi sepanjang umur kita lah. 100 tahun juga pasti mati. Ya, kalau sudah 100 tahun pasti repotin orang lagi lah. Ya, produktif kita ya sampai 60 70. Nah, kalau buat orang yang berilmu, kematian diambang kehidupan, mau macam-macam juga ya. Kalau kamu itu kalilan labakaitum kesira. Karena kalau kalian tahu ya, aku ketahui kata Rasul. Sedikit ada katakan yang paling kaya, yang negatif namanya Korun, yang positif namanya Sulaiman. Ini dua manusia kayanya orang ini. Korun saking kayanya Korun meninggal zaman Nabi Musa di Mesir. Hartanya sampai ke pojokan Bandung. Harta Korun. Kaya si Korun tuh. Sulaiman alaihissalam kurang kaya apa? Merendah, dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua cuma titipan Allah. Liyabluwani ashkur am akfur. Diujikan kepada aku, bersyukur ke aku atau berbuat kufur ke aku. Saking kayanya Sulaiman, dia punya rumah yang terbuat dia memiliki satu istana yang dibuatnya itu lebih cepat dari kedipan mata. Karena yang kerja ya jin, yang semua makhluk cepat banget lah. Ada istana tersebut yang mengalahkan istananya Ratu Balkis itu. Saking mewahnya itu kerikil yang ini. Tapi kan Sulaiman mati, Korun juga mati. Makhluk yang paling kuat yang namanya manusia Allah pernah ciptakan siapa? Manusia paling kuat siapa? Siapa? Firaun. Saking kuatnya Firaun, Allah utus Nabi itu nggak pinter ngomong, pinter mukul, namanya Musa. Musa nggak pinter ngomong karena cadel. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dia pinter mukul, dia pinter mematahkan sihir di zaman tersebut. Allah pertontonkan membelah laut dengan tongkatnya di zaman tersebut. Betul-betul kekuatan dipertontonkan karena biang keroknya itu orang paling kuat di muka bumi. Maka saking kuatnya Fir'aun, ketika dia lawan itu Musa, yang menang siapa? Musa lawan Fir'aun, yang menang siapa? Yang menang Fir'aun. Yang dikejar siapa? Berarti yang kalah siapa? Udah Ustaz bersayang gak enak, Musa kalah gitu. Jadi sportif, kita ilmiah ngomongnya. Cuma kan Allah tolong Musa.
pahala. Itu terserah Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Karena kelompok kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Cara Allah memenangkan Musa bagaimana? Secara fisik kalah, lawang dikejar sama Fir'aun kok. Di hadapannya ada laut merah, gimana? Allah perintahkan lempar tongkatmu ke laut, terbelah laut. Kamu nyebrang. Salahnya Fir'aun nyusul, salahnya itu gitu. Jadi kelelep dia mati itu ya. Ya, yang saya maksudkan orang kuat kayak Musa pun mati. Orang yang paling panjang umurnya siapa? Adam. Adam Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya, Masya Allah. Nabi Nuh itu usianya paling tua, 1500 tahun. Bagaimana dengan Isa, Ustaz? Ya, tua Nabi. Betul-betul tua Nabi. Subhanallah. Yang meninggal dakwanya saja 950 tahun. Ini menandakan bahwa hidup ini bukan forever gitu loh. Akan datang kematian. Nah, setiap orang yang sudah meyakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, dia akan persiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah. Karena semua yang kita perbuat, Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Gak mungkin bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat hatta yus'ala an salasi. Sampai ditentang 3 hal. Yang pertama, an jismi, dihabiskan buat apa ilmu? Harta yang dari mana kau ambil, kemana kau kasihkan? Wah, min aina iktasabahu wa biman faqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan? Karena hukum asalnya kamu cuma seonggok daging merah yang menangis. Kamu lahir nggak tahu apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa. Sekarang kamu punya segalanya. Mana nanti harta itu cuma titipan Allah yang akan diambil kembali oleh Allah. Lihatlah orang bijak mengatakan, kalau mayit sudah meninggal, 3 yang mengantar ke lubang kuburnya, 2 kembali, 1 menetap. Sanak famili nganter dia dong, harta dia, mobil motor dia juga nganter dia dong, dan amal soleh. Harta dan sanak famili kembali, yang nentuk apa? Amal soleh. Ini yang orang-orang berilmu ini sangat khawatir sekali. Makanya kalau antum buka sejarah para sahabat yang kaya, kita makin mengerti itu adalah ujian. Jangan pernah dibilang, oh Ustaz, saya kalau nggak pintar-pintar begini Ustaz, di kantor saya nggak kaya. Oh gampang, modal begini jadi kaya saya juga bisa. Hari gini saya kalau nggak begini di perusahaan saya nggak problem. Kayak gini kita kalau nggak ini kan bahaya sekali. Ada orang-orang liberal, sekuler, yang berpikir bahwa masa depan tergantung apa yang kita buat pada hari ini. Anda lupa bahwa masa depan Anda telah selesai dalam kandungan orang tua Anda tadi. Sehingga kalaupun datang masa depan tersebut, iman Anda seperti apa? Karena bocoran Nabi, iman umatnya ini kan Yazid wa yankus. Yazid wa yankus bil maksiat. Yang dikhawatirkan kalau iman lagi turun, datang tuh rezeki, akhirnya kita selewengkan tuh rezeki. Bukan ngasih ke orang tua, ngasih ke istri dan anak. Turun, Masya Allah, ajal datang sul khatimah. Kalau iman lagi turun, bicara pekerjaan, kita akan menghalalkan income. Hanya income, bukan bicara gampang beribadah. Ya, saya sengaja kerja di sini karena lumayan lama. Emang resikonya sholat masuk dulu.
bukan cuma gaji. Mana Anda yang dulu yang tahu Anda pernah susah, Anda pernah minta sama Allah sampai diabadikan dalam Quran, masalah itu memberatkan pundak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na. Anda yang sekarang sudah nggak mengalami susah, ingat Anda pernah susah. Anda pernah merengek di atas sejadah meminta tambahan nikmat dari Allah. Ada tolong Tuhan dan Anda yakin Tuhan menjawab yang Anda inginkan. Padahal belum tentu yang nggak agama itu bagus. Salah seorang guru dengan tenangnya dia berkata, Ustaz, saya ini lagi diuji sama Allah. Beberapa minggu ini usaha saya jatuh. Ada yang memberikan masukan kepada saya suruh tahajud. Alhamdulillah Pak Ustaz, seminggu ini saya tahajud. Betul ya, minggu berikutnya Allah jawab langsung. Ini kan dahsyat sekali loh. Secara logika nih kayaknya ini orang baik nih. Padahal kalau kita tanya secara syariah, emang situ minta ke Allah? Ya ke Allah. Sudah hafal nama Allah belum? Belum. Sementara Tuhan yang Anda minta bilang walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Anda ini minta ke Allah tidak dengan namanya, cuma Anda yakin Tuhan menjawab doa Anda. Ajib ya? Anda nggak ada hubungan dengan Tuhan. Anda berantakan. Anda bilang lagi diuji. Anda nggak diuji. Yaqulu amanna wa hum yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Lihat bahasa Allah. Apakah manusia sudah beriman mereka? Butuh 13 bulan. Sebagai riwayat mengatakan 17, Allah a'lam bishawab. Anda ini cuma butuh 1 minggu mengembalikan rezeki Anda. Innalillah. Ini kan ajib bener kan? Ya jadi kita beragama pakai perasaan. Wow, bahaya sekali. Oh berbahaya sekali. Kita menjadi orang yang betul-betul lupa kalau semua Allah sudah atur sebenarnya. Maka konsentrasi stabilnya iman yang kita miliki. Yang dikhawatirkan nanti kita salah langkah. Karena poin ini utamanya Allah baik, coba terima yang baik. Kalau gitu bagaimana Ustaz? Begini, dalam agama kita sebenarnya bukan cuma notaris saja, kita semua secara umum. Yakinilah bahwa Allah giring kita untuk menjadi orang yang bertawakal dengan mendasari ketakwaan pada hidup kita. Artinya in everywhere, dimanapun, kapanpun. Barang siapa yang bertakwa dimanapun dan kapanpun, yaj'alahu makhrajan. Allah bilang dimanapun dan kapanpun Allah siapkan solusi dalam hidupnya. Hidup ini berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan setiap masalah membutuhkan solusi. Dan Tuhan menjanjikan solusi. Yaj'alahu makhrajan. Makanya orang yang berilmu ini meyakini bahwa setiap ujian pasti punya solusi. Asal yang diuji ini orang yang bertakwa. Jadi dia nggak menghalalkan yang diharamkan.
Karena Allah yang menguji dia dengan kehidupan, memberikan solusi dalam setiap ujian. Yaj'alahu makhraja, asal dia bertakwa. Kalau dia sudah merasakan solusi, Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bohong, Ustaz, kalau nggak melancarkan yang haram, rezeki kita kurang, Ustaz. Justru tambahan kita di sini, Ustaz. Jadi kayak orang buka kan kopi ini kan kopi milenial kan berjamuran. Jujurlah, kalau cuma jual beli kopi nggak bakal maju. Toppingnya yang mahal, panorama, fasilitas mungkin musik atau hal-hal yang negatif, atau mungkin diskon-diskon buat perempuan-perempuan cantik untuk kumpul di situ sehingga laki-laki datang ke situ. Ini poin-poin topping namanya ini. Akhirnya dia banyak halal dan yang diharamkan. Ini yang dibilang talbis. Ini yang dibilang kolaborasi antara hak dan batil. Talbisul haqqo bil batil. Taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Dalam kondisi beriman. Wala yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang berzina ketika berzina dia beriman. Wala yasrabul khamr inda syarib wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin orang narkoba, orang miras, minuman keras, orang memabuk-mabukkan ketika minum mabuk itu dalam kondisi beriman, tidak mungkin. Karena orang beriman tidak mungkin berbuat seperti itu. Terjadi talbis. Padahal dikasih bocoran sama Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji. Riwayat mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau mencintai satu kaum, bukan lagi seseorang, satu kaum, Allah uji mereka. Nah, ujian ini adalah simbol kehidupan yang Allah sendiri mengatakan qayyatu 'abdi min ibadi ibtilaihi. Cara aku mengikat tali kasih dengan hamba, uji dia. Jawabannya tadi Al-Ankabut ayat 3. Jawabannya fala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Karena khawatirkan nanti Anda cuma merasa layak diuji, padahal nggak ada hubungan Anda dengan Tuhan. Ya, saya suka bilang di beberapa kajian, kayak ada seorang ayah yang bawa anaknya nangis karena nggak boleh ikut ujian di sekolah. Depan sekolah ketemu satpam, Pak Satpam izinkan kami masuk. Tak dulu Pak, orang lagi ujian. Itu poinnya. Anak saya nggak boleh ikut ujian, nangis dia ini. Loh kok bisa begitu? Kata si satpam. Ya saya nggak tahu. Serius Pak, serius. Tanya anak ini. Emang anak ini sekolah di sini Pak? Kata Pak Satpam. Katanya orang ini enggak. Ini anak nggak sekolah, nangis pengen diuji, apa iya? Jadi kita sama Allah, hubungan kita nggak bagus, cuma merasa diuji. Siapa kita? Ini kan bahaya. Kita ujian Allah pengen tahu siapa yang beriman, siapa tidak. Karena nanti yang ada mati dari masalah uji, menang atau kalah, sakit atau sembuh. Kaya, bisa gak bersyukur? Kalau kamu miskin, bisa gak bersabar? Kalau kamu menang, bisa gak bersyukur? Kalau kamu kalah, bisa gak bersabar? Karena bukan masalah kalah atau menang, bukan. Kalau rumus tajir itu bukan karena kita workaholic, karena kita pintar, bukan. Oh Ustaz, kalau saya nggak pinter Ustaz, saya nggak bakal kaya Ustaz. Perasaan saya punya guru zaman SD tahun 70-an dulu. Ya, itu pintar orang dalam matematik Pak. Sampai sekarang nggak kaya-kaya Pak. Bukan
karena saya pekerja keras, Ustaz. Kerasnya Anda kerja enggak sekeras para kuli di pinggir jalan itu. Lihat mereka bawa baju bongki nggak kaya-kaya. Oh, kalau saya memang workaholic lah. Standar manusia 8 jam. Saya 12 jam kalau kerja setiap hari. Itu kan kopi 24 jam kaya-kaya. Anda lupa kalau kaya itu ujian. Maka rumus kaya cuma satu dalam Quran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama latih anak kita bersedekah. Rumus dalam Al-Quran, mana qasad shadaqatum min malin, tidak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan, Allah yang bakal ganti. Nabi poinkan, unfik alaik. Buka sejarah tajir ala Utsman, Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, semuanya konglomerat. Buka sejarah, jarang dibahas ya. Mana orang kaya zaman Nabi itu banyak. Ajaran Qasdu. Nabi yang paling kaya setelah Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad. Cuma beliau Qasdu, sederhana. Jujur loh, dalam agama kita kan harta rampasan perang itu kan milik Allah dan Rasulnya. Nabi perang 33 kali, pernah kalah nggak? Nggak pernah. Kecuali fitnah Uhud. Ya, kecuali fitnah Uhud. Awal hijrah. Itu pun dibalas langsung. Semua perang menang Nabi. Rampasan milik Nabi. Buka sejarah tentang rumahnya para istri Nabi. Semua punya khailil musawwamah. Punya kuda balap, kalau sekarang mobil sport istilahnya. Cuma beliau pertontonkan hidupnya Qasdu. Low profile. Kayak enggak mentereng, miskin enggak kelihatan. Dia enggak pernah meratap dalam hidup. Lihat bagaimana Abu Bakar orang paling kaya di antara sahabat. Umar, 3/4 dunia di tangan Umar, betul? Ini dunia ini bulat, cuma 1/4 yang bukan di tangan Umar. Kebayang kayanya Umar itu, khalifah. Lihat, cuma sering disampaikan para ulama. Sulaiman, saking kayanya, orang baik nih. Di kita juga banyak orang baik nih pengen sedekah. Pengen bantu, pengen ini gitu ya. Sulaiman gitu. Kalau basicnya orang baik begitu. Diizin sama Tuhan, Tuhan, ini terlalu banyak titipan yang kau berikan kepada aku Tuhan. Mohon izin Tuhan. Bahasa kita biar gampang nangkepnya. Mohon izin Tuhan. Satu hari ini urusan makan semua makhluk urusan saya dah di dunia ini. Jangan lagi urusan Tuhan. Biar urusan saya saja. Saya minta izin nih. Karena saya mampulah menggerakkan pasukan jin, setan, manusia, semua makhluk digerakkan untuk membantu dia. Tolong izin Tuhan, satu hari ini urusan makan makhluk urusan saya. Saking kayaknya Sulaiman. Kata Tuhan, kamu gak bakal sanggup. Ya silakan saja kalau mau. Subhanallah, itu digerakkan semua makhluk ngumpulin makanan di gurun Sahara sampai menjulang tinggi Gunung Tihamah, gunung putih di Arab. Tuh kita lihat tuh gelombang gunung kayak kita lihat di pegunungan Jawa Barat ini lah ya. Itu makanan semua di gurun Sahara itu. Di negeri Arab kan ada gunung Tihamah itu. Wah, dia yakin sebanyak ini sudah ya, gurun penuh dengan makanan. Iyalah, kayaknya cukup lah ngasih makan semua makhluk di muka bumi ini. Enggak lama datanglah Zunnun, datanglah ikan paus yang menelan Nabi Nuh, Nabi Yunus, nyaplok semua itu makanan. Dia dilempar
Tuhan nyerah. Ini baru satu paus udah habis. Ada Tuhan yang makhluk tidak bisa, ini punya tauhid. Kita nggak bisa jadi Razak, ini Abdul Razak. Kita bukan Allah, kita cuma Abdullah. Haram itu, nggak boleh namanya Razak harus Abdul Razak, nggak boleh orang namanya Hadi harus Abdul Hadi. Urusan begini saja kita nggak ya ja'alahu makhraj, Allah berikan solusi, dan solusi Allah itu pasti. Apalagi kalau solusinya dengan bahasa rahmat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat ihsan. Jangan takut. Ya, di negeri kita ini banyak contoh. Ya, meninggal tuh. Ya. Ja'far meninggal, kemudian Zaid bin Haris meninggal, kemudian siapa lagi itu, Abdullah bin Rawaha meninggal, yang akhirnya diambil panjinya itu sama Khalid bin Walid. Ini dunia ini tolong sering-sering dibaca ini sejarah, di mana Romawi itu bangsa besar di saat Arab belum menguasai dunia, Romawi dan Persia. Ya, kemenangan di tangan orang Islam. Padahal secara fisik orang Islam itu di zaman Rasul itu tingginya nggak tinggi-tinggi banget. Romawi itu 2 meter lebih tingginya. Ya, orang Islam yang tinggi nggak banyak lah. Salah satunya ya Umar sama Zubair. Umar tuh saking tingginya kalau duduk di atas kuda kakinya nempel ke tanah. Itu tingginya. Tapi orang Romawi banyak yang lebih tinggi dari Umar. Secara persenjataan kalah lah. Ya. Bahkan orang dulu kalau perang itu kan formasi. Prajurit, tombak, pasukan kuda, kemudian panah, injak, ya sudah lebih gila ya. Tapi yang menang, kalau saya nomor 45 lah, kita cuma bambu runcing paling kujang bisa menang. Diabadikan dalam undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Ayat yang maju, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat ihsan. Rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat ihsan. Siapa si muhsin? Orang yang berbuat ihsan. Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dirinya. Buka Al-Isra ayat 70. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, ketika Allah tegaskan kepada manusia bahwa kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Ya, Anda notaris atau Anda pengusaha atau Anda pejabat, ya tolong ini ayat dibaca-baca, karena yang dikhawatirkan nanti kalau kita nggak paham ini ayat, kemanusiaan kita hilang dalam badan kita. Ayat nggak mempan ke badan kita, hadis nggak mempan ke badan kita. Kenapa? Karena ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum diturunkan buat manusia. Siapa manusia? Ini ayatnya.
Walaqad karamna bani Adam. Kami Allah telah menciptakan manusia dan memuliakannya. Jangan sampai kita menghinakan diri, berbuat kebalikannya. Manusia kok minta tolong sama jin, datang ke tempat-tempat pesugihan, aneh. Manusia kalau kita gitu. Hari ini kita banyak terprovokasi, ya. Logika kita ini dipendem oleh kenyataan kita yang tidak terima pura pada orang yang kita kepala menciptakan manusia rezeki yang kuberikan thayyibat, yang baik-baik. Sehingga kalau ada manusia korupsi, manusia ngajarin riba, manusia menghalalkan yang diharamkan, maaf, Anda bukan manusia. Hei para pejabat yang melihat kegiatan ini, Anda koruptor, Anda bukan manusia. Kalau Anda korupsi mengaku manusia, hapus itu surat Al-Isra ayat 70. Warazaqnahum min at-thayyibat. Allah mengatakan kami kasih rezeki yang baik-baik. Wa qadarnahum 'ala kasbina dan kami telah memberikan manusia halalkan yang diharamkan sama Allah. Jadilah orang yang bertakwa dimanapun kalian berada, karena Allah janjikan solusi, makhrajah. Ayat lain yang mengatakan wa may yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusran. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan yusran. Apa yusran? Kemudahan pada semua masalah yang kalian hadapi. Ayat lain mengatakan wa may yattaqilla yaj'al lahum furqanan. Orang dimanapun dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Apa itu furqan? Alat bantu, pusaka, kemampuan membedakan yang hak dan yang mau dapat gratifikasi, mau dapat sogokan. Ya siapa yang nggak senang dapat hadiah, bahasanya kan hadiah. Ayah saya manusia, saya nggak boleh makan beginian. Harusnya kan begitu. Mumpung nggak ada yang lihat, siapa bilang amin tuman fis sama ayursil alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalian mau merasa aman dengan Allah yang di langit, menyaksikan semua perbuatan kalian. Ini pun kamu tuh ada malaikat kiri kanan kamu itu. Memang nggak kelihatan, cuma bagian dari iman. Percaya dengan para malaikat. Walaupun sifatnya gaib, malah ainun wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amra ayatulah berkhiyar min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah telah turunkan syariat ayat dan Nabi telah mencontohkan syariat hadis, kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh. Hati-hati. Ya, kita hidup ini cuma mata rantai kehidupan orang lain. Jadilah wasilah yang baik untuk mendapatkan kebaikan. Mandala ala khairin telah musru ajri fa'ili. Ya, mudah-mudahan tinta notaris menjadi tandanya akad ini kita untuk tetap istiqomah dalam kejujuran. Jangan halalkan yang diharamkan. Jangan gampang untuk melegalkan yang syubhat. Walaupun ulama mengatakan halal, cuma Imam Nabi mengatakan faman ittaqa syubhat. Sampai bahasan kita seperti yang diharapkan.
karena urusan rezeki udah beres. Ya, tolong jangan sampai rezeki yang telah dijanjikan jadi sesuatu yang buruk dalam hidup kita, karena kita lupa kalau Allah baik cuma nerima yang baik. Baik, kita lanjut kepada tanya jawabannya. Waduh, harusnya kalau tanya jawab ini pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Kalau ini, masya Allah, pertanyaannya panjang, jawabannya pendek. Iya, oke, saja ya. Adab etika Allah kalau bertanya, pertanyaannya pendek, jawabannya. Ustadz udah kajian sejam seperempat, suruh baca lagi segini, masya Allah. Tapi kita coba maksimalkan kalau memang penting kita sampaikan. Nah, ya. Taib, afwan Ustadz, dengan keyakinan, dengan kefakiran, dengan keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, sampai batasan mana kita berusaha atau kita lembur. Maaf bro, bukan nambah angka gaji kita sudah selesai dalam kandungan. Oh kalau saya makanya lembur supaya dapat tambahan. Ya, bulan berikutnya sakit, tekor lagi udah saya beli obat. Kalaupun Anda banting tulang, ya, itu menambah kualitas rezeki, bukan angka. Makanya perhatikan kalau Pak Tani yang peluhnya banyak kerja karena Allah untuk anak-anak mereka, nggak melantarkan ibadah, lihat anaknya jadi orang. Padahal kalau bicara angka sama aja, cuma kualitasnya. Anaknya di kampung sana makanannya nggak 4 sehat 5 sempurna, tapi banyak yang S3, banyak yang beasiswa. Lihatlah anak-anak kota yang makanannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 aja, semua dimakan. Hancurin yang 3 tahun kemarin. Mental anak-anak kita seperti itu sekarang. Ya billah wa na'udzubillah. Ya, hafal Quran targetnya cuma hatam. Habis hatam, ya, udah nggak baca lagi Quran. Allahu Akbar, subhanallah. Dia lupa kalau Quran itu dalilnya ikro baca, bukan ikhtam, bukan hatam. Dalilnya ikro baca, bukan ikhlas, bukan hafal. Ya, masya Allah. Bismillah Ustaz, izin tanya Ustaz, cara menasihati anak remaja yang kecanduan HP Ustaz. Sudah dinasihati tapi tidak apa nih? Tidak apa mungkin tidak mau penny kali. Ini kita ini lucu, kita ini orang tua. Anak itu punya handphone, siapa yang beliin? Pulsa siapa yang ngisiin? Punya siapa tuh handphone? Ambil susah. Tanda-tanda berapa itu? Orang tuanya takut. Kalau handphone Anda, dia cuma dipinjam. Paling ngambek sehari 2 hari. Bikin akad. Pak, aku minta uang jajan dong. Nanti dikasih uang jajan, tapi ambilnya habis sholat subuh berjamaah di Masjid Ali Ustaz Setiasan. Pulang subuh, Papa kasih ongkos. Ya Allah, Pak, berat banget. Mau gak? Itu bukan galak, itu tegas. Silakan didik anak-anak kita supaya menabung untuk kurban. Kami didik anak-anak kami di Bogor sana. Sini pulang sekolah ada kembalian berapa? 5.000 sini. Berapa celengan? Sehari 5.000, sebulan 150.000. 12 bulan 1,8 juta. Anak-anak kami semua berkorban di CSD. Sehingga mereka cinta dengan korban tersebut. Masjid kami terapkan ada barcode di depan masjid. Ayo silakan korban di sini. Sekarang
12 bulan 3,6 juta. Kita orang laki, anak ini mau lahiran, jangan sampai nggak di akekah. Kalau bini sudah telat 2 pekan, namanya hamil, taruh duit 10.000 sehari, sebulan 300, 9 bulan 2,7 juta. Bayi lahir akekah, tergadaikan bayi dengan akekahnya. Kadang-kadang kita malah milih ngerokok, nge-vape, kan bodoh sekali gitu. Bagaimana Tuhan mau nitipin rezeki kalau yang ada aja kita bakar-bakar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak rezeki negeri yang agrari dibikin industri hancur. Coba kembalikan ke agrari. Lawang negeri ini nggak butuh tukang siram pohon, hujan tiap hari kok. Lihat negeri ini merdeka tahun 45 sampai 57, swasembada beras, kita sedekah beras ke tetangga negara kita. Ketika mindset kita berubah jadi industri, hancur sudah semua. Kadang-kadang kita kufur nikmat, itu masalah kita. Walhamdulillah wa na'udzubillah. Apa Ustaz kalau misalnya utang riba tapi tidak lunas, barangnya termasuk? Kalau memang kita ya, maka nggak ada masalah. Allah. Bagaimana jika pada saat jual beli tanah diyakinkan oleh notaris dan sebagainya, tapi pada ujungnya sertifikat tanah belum juga diterbitkan dengan berbagai alasan, padahal semua sudah lunas. Akhirnya saya juga nggak paham nih, notaris yang paham apa ya selama itu prosesnya gitu loh. Karena kalau negara-negara luar nggak kayak di negeri kita, saya nggak paham lah, makanya notaris lebih paham. Ya, kadang-kadang nih ada uang bangku, uang meja, uang ini nih, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Belum lagi nanti tawaran untuk mengecilkan ukuran. Allah akan menentukan kita kezaliman walaupun cuma sedekah kezaliman. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Ya, kalau sudah khawatirkan kita menghalalkan yang diharamkan sama Allah, padahal urusan takdir sudah selesai. Kok doa saya nggak diterima sama Allah, nggak dijawab-jawab Ustaz? Iyalah, innar rajula la yurizqu bidammin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dirutinkan. Jangan-jangan Anda menghalalkan yang diharapkan. Akhirnya al-mauna nggak datang, yang datang istidraj. Selain dari Allah. Ini nggak boleh ini ya. Mendingan bismillah. Ustaz tanya, jangan aswarwo. Jawabannya wasi gitu. Jadi bid'ah ini nanti. Karena ini nggak ajar, jangan zuhur jadi 2, asar jadi 2, kami lagi sabar. Tadi zuhur sama asar sudah berdua, saudara sholat lagi. Jangan lagi yang nggak boleh, sama nggak boleh. Coba di konvensional, maka kaitannya ada kaitannya. Iyalah bang, konvensional. Saya lagi lembutin bahasa, diperjelas sama dia. Ya, buatlah dengan akad-akad syariah. Kalau kita nggak mulai, apalagi kita malah memprovokasi, abang syariah sama aja Ustaz. Kapan kita bisa menegakkan hukum syariah? Saya bukan pekerja bank syariah ya. Cuma tugas kami menggiring orang kepada syariah. Sekarang 73% muslim di Indonesia uangnya di bank konvensional. Ya asing maju. Anak-anak muda sekarang nggak berani bersaing. Bukan nggak berani bersaing, Tat. Modal punya mereka, Tat. Ya modal mereka dari kita, uang kita di bank mereka kok. Kita semua ini ibadah itu ya. Karena uang kita muter.
Oh, mereka sekolah bisnis, Tat. Lihat Rawa, kota baru Parahyangan. Jadi betul-betul kota yang besar, Tat. Mahal tanahnya sekarang. Kami orang Islam punya warisan strategis pinggir jalan, Tat. Ribut sama saudara. Secara fisik asing dan asing, Tat, six pack, Tat, karena pelari culture. Olahraga apa yang mereka nggak lakuin, Tat? Kita one pack, mereka six pack, Tat. Hukum buat mereka kebal, Tat. Nggak bisa ketangkep mereka. Jangan suka pesimis. Secara fisik, finansial, otak mereka punya, tapi mereka nggak punya Allah. Kita punya Allah. Ini yang mesti kita lihat. Makanya orang Islamnya bangga dengan hukum Islam. Jangan malah mengalokasikan hukum pada hukum-hukum non-muslim. Ini kalau orang Islam kompak besok Senin, ngambil uang dari bank konvensional pindah ke bank syariah, selesai mereka. Cuma karena kita balik sedikit. 1 dirham riba sama dengan zina sama orang tua. Hari gini Ustadz, kita kalau nggak zina sama ibu kita nggak bisa hidup gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sangat disayangkan ya. Kita renung tentang agama. Dan waktu yang kita tentukan. Sehingga tetap saya bawa di dalam nanti kalau urgent saya akan coba jawab, saya kirimkan video kepada panitia nanti kalau emang penting, atau saya alokasikan kepada Instagram yang saya live tadi, live.usb. Saya nggak live lagi di usb.bawazir karena dapat band dari Meta dan nggak dibuka-buka sudah mau setahun. Saya nggak tahu juga kenapa mereka takut dengan dakwah kita, sehingga saya buat link baru untuk live.usb. Itu link kita selama di Bandung dan di beberapa tempat lainnya. Nanti saya akan coba taruh di sana insya Allah. Itu aja kali ya. Minta maaf ya saya bawa ini karena nggak memungkinkan juga untuk bisa menghatamkan semua. Sekali lagi saya tekankan, ayo kita belajar. Ayo kita nuntut ilmu, apapun profesi kita, takutlah kepada Allah. Ya, negeri ini butuh generasi robbani yang berpikir memberi bukan mengambil. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih masjid kita, semoga Allah jaga selalu tempat ini sebagai taman-taman penyubur iman. Ya, doakan pula Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya semoga diberikan hidayah supaya insya Allah ya jaga negeri kita.